Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Zidani Seten. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Ramili, Banda Aceh. Jadi di video ini saya akan menampilkan daerah yang memiliki komunitas tanaman beserta OTP-nya. Jadi buat teman-teman semua tetap terus nonton dan happy watching. Lokasi daerah komunitas pertanian yang saya ambil bukanlah daerah domisili, tetapi masih satu kabupaten. Lokasi komunitas pertanian yang saya ambil terletak di Dusun Sentosa, Kampung Senebok Tengah, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur. Luas wilayah komunitas pertanian di Dusun Sentosa, Kampung Senebok Tengah sekitar 4.000 meter. Tepatnya lahan ini merupakan lahan milik pribadi Bapak Ibrahim. Lahan yang digunakan adalah lahan sawah yang telah panen. Untuk kondisi sosial masyarakat di Desa Kampung Senebok Tengah, biasanya masyarakat di sini membuka lahan untuk perkebunan setelah panen padi secara bersamaan. Artinya, bukan hanya satu orang saja yang membuka kebun, melainkan ada beberapa orang di wilayah sekitar. Sehingga, warga yang tidak memiliki peliharaan tanpa diprotokol pun juga langsung menjaga peliharaannya masing-masing. Ini sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Mayoritas masyarakat Desa Senebok Tengah memiliki lahan sawah sendiri. Hasil panen tersebut dijual ke pasar dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Menurut hasil wawancara saya dengan Bapak Ibrahim selaku pemilik kebun semangka ini, beliau sering menjadikan lahan sawah setelah panen sebagai perkebunan. Karena lahan sawah setelah panen hanya dapat dijadikan sebagai perkebunan seperti menanam semangka, bayam, kangkung, kacang tanah, jagung, dan sebagainya. Komunitas unggulan pertanian saya ambil adalah komunitas buah semangka. Semangka adalah salah satu komunitas pertanian yang dapat membantu perekonomian warga Senebok Tengah selain padi, salah satunya Bapak Ibrahim. Beberapa petani di Desa Senebok Tengah menjadikan lahan padi yang telah selesai panen dijadikan sebagai lahan perkebunan yang dapat menambahkan perekonomian petani. Semangka merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai perekonomian yang tinggi. Menurut hasil wawancara saya dengan Bapak Ibrahim, beliau mengatakan sekali panen semangka dapat menghasilkan 1.847 kg semangka dan sebagian besarnya mereka jualkan ke pasar. Semangka termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Citrullus, spesies Citrullus vulgaris. Buah yang termasuk ke dalam famili Cucurbitaceae ini yaitu kelompok tumbuhan labu-labuan yang merupakan tanaman semusim yang pertumbuhannya merambat hingga mencapai 3-5 meter dan memiliki masa panen sekitar 2 minggu. Morfologi semangka yaitu pada batang tanaman ditumbuhi bulu-bulu halus yang tajam, panjang, dan berwarna putih, mempunyai struktur yang bercabang sekitar 2-3 buah. Tanaman ini mempunyai bunga jantan, bunga betina, dan hermaprodit yang letaknya terpisah, tetapi masih dalam satu pohon. Adapun bentuk dari buah semangka yaitu berbentuk bulat sampai bentuk bulat telur atau oval. Kulit buahnya berwarna hijau atau kuning, belurik putih atau hijau. Daging buahnya bertekstur lunak, berair, dan rasanya manis dengan warna daging buah merah atau kuning. Ketika menanam semangka, kendala yang sering timbul adalah terbatasnya air. Menurut Bapak Ibrahim, dalam menanam semangka diperlukan banyak air sehingga harus menggunakan air dari rumah.
Dalam sehari, semangka harus disiram 2 kali agar tanaman tidak kekurangan air dan kering. Kebetulan ketika awal tanam, cuaca cukup panas, jadi air yang ada di dekat lahan tidak cukup, sehingga harus mengambil air dari rumah. Ini terjadi pada awal penanaman, tetapi setelah itu airnya sudah stabil, malah kelebihan. Adapun hama yang terdapat pada semangka ialah penggerek batang yang sering mengganggu pertumbuhan semangka. Ada beberapa penggerek batang yang muncul tetapi tidak terlalu banyak. Ada juga jenis hama dari serangga yang muncul dan mengganggu pertumbuhan si semangka, seperti lalat buah yang membuat buah semangka menjadi busuk. Buah berwarna kuning dan terlihat seperti memar, juga buah beraroma manis. Solusi Bapak Ibrahim selaku pemilik kebun dalam mengatasi hama dan penyakit, beliau menggunakan pestisida insektisida, yaitu jenis Lanex dan Tridamex. Cara penggunaan Lanex dan Tridamex yaitu dilakukannya penyemprotan sebanyak 1 kali dari awal penanaman sampai masa panen karena tidak terlalu banyak hama yang muncul. Menurut beliau, tidak perlu banyak dalam penyemprotan Lanex dan Tridamex, cukup 1 kali sehingga dalam sekali penyemprotan sudah cukup untuk membasmi hama. Juga beliau sering menggunakan pupuk NPK guna untuk menyuburkan tanah. Menurut saya, solusi dalam mengatasi hama pada komunitas pertanian dengan menggunakan pestisida. Tetapi alangkah baiknya kita menggunakan pestisida yang alami tanpa bahan kimia. Karena apapun itu yang mengandung bahan kimia tidak baik bagi tumbuhan. Apalagi kita sering memberi atau menyemprotkan pestisida yang pastinya memiliki efek samping bagi lingkungan juga bagi tanaman. Nah, salah satu cara dalam mengatasi hama dan penyakit secara alami yaitu menggunakan pestisida alami, organik, ataupun nabati yang ramah lingkungan pastinya. Memanfaatkan bahan alami sebagai bahan utamanya, seperti bawang putih, daun sirih, daun akasia, belimbing wuluh, brotowali, kencur, cengkeh, duku, durian, dan beberapa tumbuhan lainnya. Biasanya diolah dengan direndam daunnya, digerus, pembakaran, ataupun pengepresan dan dilanjutkan dengan beberapa langkah lainnya yang kemudian diletakkan pada hama dan penyakit. Pestisida alami juga dapat dipadukan dengan musuh alami bila pestisidanya tersebut tidak beracun bagi musuh alami. Nah, itu dia video dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa like, comment, share,